Begitu. Kenapa tuh? Setidak-tidaknya begitu banyak sebetulnya hikmah itu, ada 4 yang terbesar daripada hikmah kenapa Rasul kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus, butuh juga menikah. Begitu Rasul tuh. Apa hikmahnya? Kok bisa Rasul begitu? Maka sebetulnya banyak. Cuman yang terbesar ada 4. Moga dari 4 itu 3 malam ini terbedah dari apa yang kita baca tadi. Ini ada 4, kalau sampai bawah kepanjangan. Takut sampai jam 1 doang. Yang pertama, kenapa Rasul menikah? Kenapa Rasul makan? Kenapa Rasul pergi ke pasar? Begitu. Ada apa ini? Yang pertama, dan ini adalah terbesar, yaitu alla ya'taqida ahadun al-uluhiyata fihim idza ra'al mu'jizati tazharu fi aidihim. Tazharu fi aidihim. Supaya yang terbesar nih dari 4, supaya jangan sampai ada yang nuhanin Rasul, gitu. Supaya tidak ada yang menganggap Rasul itu Tuhan, nyembah dia, begitu. Supaya nggak ada yang nyembah dia. Begitu. Muncul juga pesulap merah. Begitu. Supaya tidak ada yang nyembah Rasul. Itu yang terbesar hikmahnya. Coba perhatikan ayat pertama surat Isra, di mana Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Kita maklumi hamba Allah yang diisra mi'rajkan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud hamba Allah ini Nabi Muhammad. Padahal ini makom luar biasa. Dari sini Nabi tahu kalau pangkatnya Nabi itu Habibullah. Tadinya Nabi nggak tahu kalau pangkatnya Nabi itu Habibullah. Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Cinta besar Allah tuh jatuhnya sama dia. Itulah Habibullah. Rasul nggak tahu dulunya. Isra Mi'raj itu ketika Allah bilang qad ittakhadtuka habiban, saat dialog dengan Allah, ku angkat engkau menjadi Habibullah. Nabi yang Nabi Musa aja hanya dengar firman Allah pengen lihat ndak bisa. Di mana Isra Mi'raj itu Rasulullah bisa memandang zat Allah dengan 2 mata kepalanya. Satu-satunya makhluk yang bisa memandang zat Allah dengan 2 mata kepalanya hanya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi Al-Quran tidak mengata subhanalladzi asra bi Muhammadin. Padahal abdihi itu Muhammad maknanya. Tapi kenapa ngomongnya bi abdihi? Supaya jangan ampe ada yang menuhankan Nabi, biar kata Nabi wisata ampe lewat langit, ampe makomnya Jibril kelewat, ampe Jibril bilang wa ma minna illa walahu maqamum maklum. Tiap orang ada kelasnya, tiap makhluk punya kedudukan tersendiri. Itu bukan makom aneh kalau terus wahai Rasulullah. Begitu. Jadi maknanya kenapa Rasul itu makan, minum, tidur, bersetubuh? Jangan sampai ada orang nganggap
Tuhan. Orang Nasrani cintanya luar biasa sama Nabi Isa. Orang Nasrani demennya luar biasa kepada Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Luar biasa. Cuman kelewat cinta itu. Yang tadinya Isa hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Sampai berubah lagi menjadi Tuhan, dan di dalamnya ada Roh Kudus, begitu. Tuh kelewat. Maka kenapa Rasul itu ada a'rad basyariyah? Biar orang jangan sampai nyembah. Biar kata tinggi derajatnya, tetap aja kelasnya hamba Allah. Dari sini Imamul Busiri menyatakan dalam burdahnya. Kata Imamul Busiri, madda'athun nasara fi nabiyihimu wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min karami. Allah mudahkan jalan, insyaallah tak lama kita akan ziarah ke makam Imam Busiri ke Mesir, di Alexandria. Apa kata Imam Busiri? Madda'athun nasara fi nabiyihimu. Wahai muslim, tinggalkan statement yang dilontarkan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Jangan, itu tidak benar. Tapi wahkum bima syi'ta fi madhan wahtakimi. Silahkan Anda puji Nabi Muhammad, terserah Anda kayak apa ke mujinya. Anda puji Nabi, silakan. Pujian Anda silakan. Kayak apa ke mujinya Rasulullah itu Anda, monggo. Yang penting jangan kayak orang Nasrani, hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Enggak, jangan. Selebihnya Anda mengeluh-elukan, enggak apa-apa. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta misbahus suduri, anta iksirun, anta ghali, anta, terserah. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting jangan mengata Tuhan. Dia tetap masih hamba Allah. Begitu. Jangan sampai kita menuhankan Nabi Muhammad. Gitu maksud. Kenapa? Itulah karena itu Al-Quran menyatakan subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi Muhammad, karena abd itu makom yang tinggi. Karena itu Ibnu Athaillah sendiri, ini orang Mesir juga, selalu kita ziarahi, tapi ini di Fustat makamnya, walaupun kelahirannya Alexandria. Kata Ibnu Athaillah dalam ikamnya, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan wa bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Hendaklah Anda merealisasikan makom kehambaan Anda. Anda ngaku hamba Allah, kudu benar jadi hamba Allah. Jangan ngaku doang, kudu dibuktikan, begitu. Tapi saya tidak panjangkan itu karena kajian kita berbicara ada apa di balik a'rad basyariyah pada Rasul. Satu jawaban terbesar supaya kita jangan mengata Tuhan. Bila menemukan mukjizat, perkara luar biasa ada pada Rasul. Beliau manusia, walaupun hebat kayak apa. Betapa Nu'man bin Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala an, waktu perang Uhud tahun ke-3 Hijriah meletus,
Di Uhud 70 lah pahlawan Islam gugur. Terbesar Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash. Masih ada lagi 67 lagi. Itu di Uhud, waktu perang meletus itu, ada panah mau menuju Rasulullah. Dia tembak. Dia menghalangi Nabi. Dia gurunya, mau dipanah, dihalangin. Kena matanya Nu'man. Pas matanya. Ditarik panah, copot matanya. Copot. Kebetot matanya. Selesai perang, kalahlah kita orang kaum muslimin. Nu'man ngadep sama Nabi. Dibawa, udah kayak sate aja. Tahu biji. Tahu biji? Nih imam kita nih tahu aja ini. Jadi dibawa tuh mata sama Nabi. Ya Rasulullah, mata ana ya Rasul. Kata Nabi, sabar aja Qatadah. Sabar. Sabar tuh surga. Ini Rasul nyengir sampai giginya itu ndak pernah Nabi nyengir sampai seperti itu dalam hidupnya Nabi. Kata Nu'man, kata Nabi, sabar Nu'man, sabar. Ini bukan masalah sabar Nabi. Saya ini udah tunangan. Udah tunangan. Kalau saya pijek takut apa? Iya enggak jadi, takut kagak jadi doang. Ini obati aja Nabi, biar saya utuh lagi. Takut cewek saya bisa bubar ini, karena saya ini matanya copot. Nabi nyengir dibilang begitu. Kata Nabi, Qatadah. Baiklah. Maka doa-doalah Rasulullah SAW. Diobati sama Nabi, lalu dipegang itu matanya, tempelin nama Nabi, bismillahirrahmanirrahim, tempelin di mata kanan, maka balik lagi seperti semula dan cakepnya luar biasa sesudah diobatin tuh, tambah luar biasa. Sampai kata Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an, sejak itu mata kanan belum pernah ngalamin sakit mata sampai saya mati nih. Sampai menjelang empat, enggak pernah. Yang kiri kadang kena sakit mata, ini kagak. Yang udah kena tangan mulianya Nabi Muhammad. Tetap aja biar hebat kayak begitu, bukan Tuhan, dia Rasulullah. Inilah faedah a'rab basyariyah. Banyak kalau mau diceritain, berbicara mukjizat Nabi. Wong jumlahnya ada 1001 mukjizat. Nabi Muhammad apa aja ada mukjizat. Apa yang dimiliki mukjizat oleh para nabi-nabi terdahulu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi. Jadi walaupun Nabi itu ada mukjizat, tapi tidak boleh kita mengata dia Tuhan. Dia tetap hamba Allah, Rasul Allah, Kanjeng Rasul. Itulah kenapa Rasul doyan nongol-nongol diejek sama orang kafir Quraisy. Ma li hadzal rasul wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini Muhammad? Masih ke pasar kembang, masih ke pasar, masih doyan makan, doyan minum. Dia nggak paham kalau Rasul itu juga manusia. Kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum supaya kita tidak menyembah Rasul. Silahkan kita ngefan sama Kanjeng Nabi, luar biasa, tidak apa-apa. Begitu, mau mengata apa aja enggak jadi syirik. Yang penting jangan mengata
Tuhan. Enggak apa-apa. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan Nabi Muhammad segala simpulan yang kebuntuan problem jadi terurai, wa tanfariju bil kurab, kesusahan jadi hilang. Enggak apa-apa kayak begitu. Wa tuqda bihil hawaij, segala hajat dengan Nabi Muhammad semuanya enggak ada yang enggak beres. Enggak apa-apa kita dengan kayak begitu. Silakan kita memuji Nabi. Sebab apa? Pujian kayak apa kita mujinya sama Nabi Muhammad? Enggak bakalan kelawan dengan pujian Allah sama Nabi. Kita mah makhluk, ada ilmu, enggak banyak ilmu kita. Itu juga dikasih informasi oleh Allah tentang siapa Nabi. Tapi bila Allah udah mengata wa innaka la'ala khuluqin azim, bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum, dan seterusnya, maka enggak kelawan pujian makhluk dengan pujian penciptanya, maka enggak bisa kelawan. Dia siapa kita makhluk, ilmu kita seberapa tentang Nabi. Bila Allah yang nyipta udah muji ini hamba, itu enggak kelawan pujian yang nyipta sama pujian kita yang memandang jauh, karena dia tahu siapa tentang Nabi ini. Begitu. Karena itu silahkan kita memuji Nabi, mengeluh-elukan Nabi. Yang penting jangan menuhankan, sebab Nabi ada pada pribadinya a'rad basyariah. A'rad basyariah, sifat manusia biasa. Itu Nabi. Atau doa. Kenapa Nabi ngalamin sakit, ngalamin cobaan? Wa minha ta'zimu ujurihim wa idharu sabatihim wa sabrihim fi ta'atillah. Di antara hikmahnya supaya Nabi diberikan ganjaran pahala besar dengan ketaatan yang luar biasa. Walaupun Nabi ngalamin sakit, tidak makan 3 bulan, enggak ninggalin ibadah, enggak. Kalau kita medagang rugi mulu, ibadah males, mancing aja, mancing dah, Teluk Naga. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini. Itu begitu. Nabi biar sakit kayak apa, taatnya luar biasa, taatnya. Makanya dijelaskan asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat cobaan hidupnya adalah orang yang pangkatnya Nabi. Kita mah enggak seberapa. Coba kita ukur. Kita kan ngalamin musibah besar. Kemarin hampir 3 tahun disebutnya pandemi, begitu. Demi sih nggak ada, gitu. Adanya pandemi corona. Biar kata corona kayak begitu tuh, kita ngalamin nggak makan sampai 3 hari? Ngalamin nggak? Atau dari kecil dah ngalamin nggak? Enggak, malah dengan corona berat badan nambah. Berarti doyan apa? Lah doyan makan. Coba, sampai sepeda yang tadinya nggak kebeli gara-gara apa? Corona. Coba tuh.
Itu Nabi nggak makan 3 hari, bener-bener. Kenapa? Nyari duit susah. Bahasa orang Betawi, ora gablek. 3 hari sampai yang perutnya diganjel batu itu, biar adem maksudnya, biar adem. Begitu. Kenapa? Itu saking laparnya. Lihat dulu kalau Ramadan siang-siang tuh ada orang tiduran aja di ubin masjid. Ngalamin nggak? Iya ngalamin tuh, guru kita Ustaz Jamal aja ngalamin tuh. Itu perutnya ditempelin biar apa? Adem, lapar dia. Begitu. Emang juga orang puasa melapar. Gitu. Nabi itu perutnya diganjel batu 3 hari. Tapi enggak pernah ninggalin witir, ngurangin. Witir Nabi 11. Mau Ramadan, mau bukan Ramadan, witirnya 11. Biar kata sakit, witirnya 11 Nabi. Maka kita nih sama Nabi beda tipis. Beda tipis. Kalau Nabi dikit-dikit ibadah, itu Nabi. Kalau kita mah kalau ibadah tipis. Kita Ramadan witir, ya Ramadan. Berapa witirnya? 3. Kalau Ramadan 3. Kalau bukan Ramadan tidak. Tipis. Kalau Ramadan 3. Kalau bukan Ramadan tidak. Tipis. Bener nggak? Tuh kita. Nabi mah lapar. Kenapa? Karena besarnya ganjaran itu berkat kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan ganjarannya tanpa ada hitungan angka. Saking apanya? Gedenya. Nabi sabar. Dan bagaimana ketabahannya? Walaupun nggak makan ya ibadah. Nggak ibadah. Kita sering dengar bagaimana Nabi sampai di belakangnya ada bekas tikar. Ya saking tidurnya di tikar. Kayak begitu. Begitu. Kalau kita sih kalau susah doang, tidur di tikar. Lalu ngomong sama Allah, ya Rabb, ini saya tahajud nih gara-gara rumah bocor. Jadi tadinya sih mau tahajud nih 10 rakaat ya Rabb. Cuman kan rumah ini bocor, jadi saya nadahin airnya di ember. Kasihlah rezeki banyak biar rumah saya tuh permanen kayak orang-orang. Kalau udah gedong mah ya Rabb rumah tuh tahajud bukan 10, 100 tiap malam ya Rabb. Kalau udah gedong, ini kan mau banyak juga susah, keganggu sama bocor nih. Pas rumahnya gedong, ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi begitu saudara. Dulu belum masuk listrik, orang pada masang meteran, dia minta rezeki. Ya Rabb, belilah hambamu ini rizki biar kayak orang-orang tuh bisa masang listrik. Coba kau lihat ya Rabb, nih baca Quran baru seain kena angin lagi pakai lampu tok-tok, namanya damar lampu, tok-tok minyak tanah. Kena angin mati. Rencananya mau sujud susah ya Rabb, gara-gara mati mulu. Baru 2 ayat mati lagi. Berilah hambamu rezeki biar bisa masang meteran, bisa masang listrik. Kalau listrik mau ya Rabb,
Ya Allah, mau angin gede juga kagak mati. Jadi baca Quran nggak keganggu, bisa sujud saya. Begitu. Begitu. Ujungnya mau Allah kasih lagi duit biar bisa masang listrik. Kagak. Baca Quran, nonton TV, mau TV. Ampe cinta fitri khatam berkali-kali cinta fitri. Begitu. Quran enggak ditengok lagi. Jadi Tuhan dikibulin mulu. Begitu. Kalau lagi susah, pergi lagi ke kubur wali luar Batang, Ampawali Songo, ampe Bali, ampe Lombok. Lagi susah. Keluar Batang lagi, ya Rob, dengan ziarah ke makam wali ini, beri hamba-Mu rezeki, ampe doanya dipas-pasin, ya Rabbana ya Kudus, bibarakati Habib Idrus, a'tinil fulus. Wahai Tuhan kami yang maha suci, dengan keramatnya Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, kasihlah hamba-Mu uang ya Rabb, uang ya Rabb. Lagi susah, dagangannya menurun. Pengen dekat sama Allah, diziarahi kubur wali. Pas dagangnya meningkat, puncak. Diintip lagi dianyer, Gucci, lagi berendam. Jadi walinya tuh hilang lagi. Enggak, makasih ya Rob bekas ziarah ini. Kalau orang dulu enggak, jual tanah, ziarah ke Cirebon, begitu. Ingat, sebagai wujud syukur. Kalau kita kagak, kita main ke wali lagi susah. Untung tuh wali kagak ngomong, "Mi susah romannya ini," gitu. Waduh, kalau ngomong habis kita. Untung kagak. Nih, kagak datang. Ini duitnya lagi banyak nih. Itu begitu, saudara. Jadi kita ingat Allah tuh kalau susah ya. Kata Allah, apa dibuat susah aja biar kita takut. Nah, Nabi enggak. Kenapa? Nabi ngalamin enggak makan. Karena supaya dinampakkan ganjarannya besar, keteguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa aja nih, puasa itu jam 7 langsung bilang sama bini, "Mah, sore tuh biji salak ya, bukanya pakai biji salak." Tuh jam 7 tuh udah maghrib belum. Puasa aja baru dapat berapa jam tuh? Baru 2 jam. Lah, ini puasa diterima aja belum tentu. Udah ngomongin apa? Buka aja. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Sholat Jumat. Datang mau bagus jam 11. Mendingan dah. Begitu. Cuman barisnya ini yang masalah, deket pintu, biar buru-buru pulang. Sholat Jumatnya aja belum tentu diterima, udah mikirin apa? Pulang. Belum dikerjain sholatnya, udah mikirin pulang. Begitu, pulang. Makanya kadang kita aja ngaji begitu, maju-maju. Kenapa? Pulangnya bareng kok, bareng. Begitu, sama. Kenapa? Karena Rasul itu memiliki keteguhan dalam ketaatan.
teguh dalam ketaatan. Dua hikmahnya. Jadi yang kedua, ganjarannya besar, dan biar kelihatan betapa sabar mereka dalam ibadah kepada Allah. Biar kata dia sulit, tidak ninggalin ibadah. Nabi Isa rumah aja nggak punya, tapi tahajud. Rumah nggak punya, maka gelarnya Al-Masih. Al-Masih itu nggak punya rumah, pindah-pindah, mengembara, nggak ada rumah. Baju nempel di badan doang, nggak punya Nabi Isa, tapi ibadah sama Allah, ibadah. Kalau kita mau biar kata miskin, biar kata ngontrak, rumah mau punya. Biar kata kita ngontrak ngeluh, rumah saya kecil, RSSS. Kata kita, kasihlah rumah ya Rob, kecil. Kata kita, 20 meter, 30 meter, kecil rumah saya, kecil. Kata dia, sumpah. Kadang ngeluh sama temannya, rumah gua sumpah. Tapi herannya, anaknya 7. Anaknya 7. Katanya kecil. Bisa bikin anak sampai 7, muat juga. Gitu. Rumah gua kecil, tahun besok kembung lagi, tahun besok kembung lagi. Kita lihat hamil lagi bininya, katanya rumahnya kecil, muat. Jadi ternyata Rasul itu sabarnya luar biasa. Biar kata kita susah, anak mau punya, bini mah punya, rumah biar kata ngontrak punya. Tapi Nabi Isa biar nggak punya apa-apa, ibadahnya luar biasa. Kudunya jaga kita. Makanya kenapa Rasul itu ada a'rad basyariyah, biar kita melihat betapa sabarnya mereka dalam ibadah kepada Allah. Begitu. Sampai apalagi Nabi kita, ibunya mati, bapaknya udah mati duluan, yatim. Nabi yatim, tapi enggak cengeng, enggak nyari-nyari di mana tempat santunan, begitu. Kakak sabar, enggak. Nabi enggak, biar kata yatim, enggak. Nabi enggak. Sahabat. 3, kenapa Rasul itu ada a'rad basyariyah? Wa min hatta syari', untuk ngajarin syariat, ngajarin syariat, ngajarin sama kita. Nabi juga dagang. Ya kalau pengen punya duit, dagang, bukan sholat. Sholatmu adalah kepatuhan nama Allah. Urusan rezeki lah. Gue udah sholat mulu nih, tapi mana belum diberi keturunan? Udah belum? Oh belum? Oh belum. Ini gue udah sholat mulu, tahajud tiap malam, mana belum dikasih anak ini? Lah, enggak begitu, ada tasyri'ah. Anda biar kata wirid sepanjang tahun, doa sampai baca Yasin 40 kali setiap malam. Kalau bininya nggak dikelonin, ia nggak punya anak. Kudu ada syariat. Tidur juga tuh sama bini, gitu. Itu bininya di atas, dia di bawah.
Bininya di bawah, dia di atas. Mana ketemu? Bininya di kasur, dia di ubin. Gitu. Bininya di ubin, dia di kasur. Lah kapan nyampurnya? Ya nggak ketemu. Tidur dong, tidur. Syariat. Lihat tuh yang panjat pinang. Kalau pengen dapat sepeda, kudu capek, kena oli badannya, dapat kaos, dapat sepeda, handphone, kudu capek. Itu tasyri. Kalau pengen dapat surga, kudu capek. Nggak ada surga dengan gratis. Nggak ada, panjat pinang aja kudu capek. Tapi teman kita nanya, itu bagaimana itu panjat pinang hukumnya? Kita jawab, yang saya dengar dari kiai-kiai, hukumnya haram. Karena kata kiai-kiai itu, pinang dulu baru panjat. Pinang dulu baru panjat. Jangan panjat dulu baru pinang. Jadi panjat pinang apa pinang panjat? Hah? Oh, pinang panjat. Jadi kalau panjat dulu baru dipinang, oh haram. Kalau dipanjat dulu baru dipinang, oh haram. Jadi yang disuruh sama ulama itu apa? Oh, pinang dulu baru panjat. Jadi kalau panjat pinang hukumnya, iya. Kalau panjat pinang gelarnya MBA. Udah S2 aja, bukan merit by accident namanya. Begitu. Itu akibat daripada panjat pinang. Jangan dicatat. Waduh, repot. Ntar viral lagi. Gitu. Panjat pinang haram lah. Begitu. Ini yang kagak. Gitu. Jadi mengajarkan syariat. Kalau pengen ke surga, kudu ibadah. Ngajarin cara beragama yang benar, cara kehidupan yang benar. Maka Nabi dagang, beginilah sistem dagang dalam Islam. Ajarin, karena Nabi juga dagang, beginilah kehidupan berumah tangga dalam Islam. Begitu. Cakep. Diatur. Beginilah pola pendidikan Islam. Itulah namanya tasyri' dan ta'lim. Makanya ketika Nabi dia tanya oleh para sahabat, untuk apa kau dihadirkan di jagat raya ini wahai Nabi Muhammad? Nabi jawab, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai mu'allim, ngajarin hamba-hamba Allah cara beribadah yang benar, cara bermasyarakat yang benar, dan seterusnya. Itulah hikmah daripada ada a'rad basyariyah. Ta'lim lil ibad, ngajarin hamba-hamba fi umuri dinihim. Begitu. Makanya Nabi Adam lupa dihukum, taubat, ngajarin kita. Kalau kagak begitu, yang lupa aja makan buah tobat, kalau kita sengaja-ngaja apalagi. Itu ngajarin, ta'lim, ngajarin kayak begitu. Itu Rasul. 3, masih satu lagi tapi tidak keburu ini waktunya, nanti kita bisa bedah lagi. Banyak hikmah kenapa pada Rasul ada a'rad basyariyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin darilah materi ini.